Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, yaitu saya sendiri Zaki Al-Hazam dengan rekan saya Mbak Putri Ayu Nandawati. Jadi kami di sini akan menjelaskan kurikulum, buku teks, dan perangkat pembelajaran sejarah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kurikulum dan buku teks. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Putri Ayu Nandawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum terlebih dahulu. Kurikulum berasal dari kata kurikulum yang berarti a running course, dan dalam bahasa Prancis dikenal dengan carter atau to run atau berlari. Kurikulum berbasis kompetensi adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa. Kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan secara sistematika atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum dikategorikan dalam 3 pengertian, yakni yang pertama, kurikulum sebagai rencana belajar peserta didik, yang kedua, kurikulum sebagai rencana pembelajaran, dan yang ketiga, kurikulum sebagai pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran adalah sebuah rencana pembelajaran di suatu sekolah. Kurikulum mencakup sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan yang harus ditempuh atau dipelajari peserta didik di sekolah untuk memperoleh ijazah tertentu. Kurikulum sebagai pengalaman belajar memandang kurikulum bukan hanya rencana pembelajaran saja, melainkan juga sebagai suatu pengalaman belajar yang nyata dan aktual terjadi dalam proses pendidikan di sekolah. Kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik dalam rangka mencapai penguasaan standar kompetensi. Kurikulum sebagai alat pendidikan, tentu kurikulum diciptakan bukan tanpa tujuan. Bahkan, kurikulum sendiri muncul dan terus berkembang agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Tujuan kurikulum sendiri pada dasarnya sama dengan tujuan pendidikan. Tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat nantinya. Dan tentunya kurikulum pun mempunyai manfaat, yaitu yang pertama, manfaat bagi guru. Manfaat bagi guru dapat menjadi pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil dari kegiatan pembelajaran. Yang pertama, dapat memberikan pemahaman kepada pengajar atau guru dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, dapat mendorong untuk lebih kreatif dalam penyelenggaraan program pendidikan. Yang ketiga, dapat membantu dalam menunjang pengajaran supaya menjadi lebih baik. Lalu, manfaat bagi sekolah, yang pertama, bisa mendorong sekolah untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, dapat memberikan peluang bagi sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, sebagai alat untuk mencapai tujuan program pendidikan. Lalu manfaat bagi masyarakat, dengan kurikulum masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengembangkan program pendidikan melalui kritik dan juga saran yang membangun, yang menyempurnakan program pendidikan dan dapat menjadi acuan standar bagi orang tua untuk ikut serta dalam membimbing anaknya di dalam pembelajaran. Fungsi dari kurikulum sendiri, yaitu fungsi kurikulum bagi anak yaitu sebagai organisasi belajar tersusun yang disiapkan untuk siswa sebagai salah satu konsumsi bagi pendidikan mereka. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi guru ada 3 macam, yaitu yang pertama sebagai pedoman dalam menyusun dan organisasi pengalaman belajar bagi anak didik. Yang kedua, sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, fungsi bagi kepala sekolah dan pembinaan sekolah yaitu sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi, mengembangkan kurikulum lebih lanjut sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi kemajuan belajar dan mengajar. Yang kelima, fungsi kurikulum bagi orang tua murid adalah dapat turut serta membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya nantinya. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu buku teks.
Pengertian buku teks adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada suatu pendidikan. Sebagai media dan sumber pembelajaran, buku teks pun mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan kompetensi dasar yang diajarkan. Buku teks pelajaran menurut Haifa Afifah yaitu buku teks pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu buat maksud dan tujuan instruksional yang diperlukan dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. Tujuan dari buku teks sendiri ialah untuk memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran mereka. Bisa juga untuk memberi kesempatan kepada peserta didik guna mengulang pelajaran atau mempelajari materi baru dan tentunya menyediakan materi pembelajaran yang menarik, agar peserta didik pun tidak bosan ketika membacanya. Guru maupun peserta didik juga tidak harus dipusingkan lagi dengan pemilihan sumber belajar yang akan digunakan. Lalu, ruang lingkup dari buku teks. Yang pertama, ialah berpusat pada peserta didik. Penyajian materi dalam buku teks bersifat interaktif dan partisipatif, sehingga memotivasi peserta didik untuk belajar lebih mandiri. Misalnya, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan atau gambar yang menarik, kalimat-kalimat ajakan kegiatan, yaitu yang termasuk kegiatan kelompok dan sebagainya. Yang kedua, pendidik. Guru atau pendidik merupakan pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sampai perguruan tinggi. Selain itu, dengan tugas utama tersebut, pendidik juga memiliki peran sebagai perancang pembelajaran, mengelola pembelajaran, dan penilai hasil pembelajaran peserta didik tersebut. Perencanaan pembelajaran sejarah. Perangkat pembelajaran sejarah adalah alat atau pelaksanaan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan guru dan murid melakukan kegiatan pembelajaran sejarah. Proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik apabila seorang guru telah merencanakan dengan baik melalui rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita kenal dengan RPP. Setiap guru pada suatu pendidikan berkewajiban menyusun RPP yang lengkap dan sistematis, sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis siswa. Perencanaan pembelajaran direncanakan dalam bentuk silabus dan RPP, serta menyiapkan media dan sumber belajar, perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran. Perangkat pembelajaran sejarah Indonesia yang terdiri dari Prota, Romis, silabus, RPP, KKM, dan komponen pendukung lainnya antara lain cover, kode etik, ikrar guru, tata tertib guru, alokasi waktu, pembiasaan guru, jurnal guru mengajar, analisis alokasi waktu, analisis KIKD, KKM, silabus, program tahunan, program semester, dan RPP. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.